Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tutik Handayani, NIM 1910069 dari Kluster 5 yang membahas materi tentang fungsi dan peranan sumber belajar serta kriteria pemilihan sumber belajar. Nah, di sini saya hanya menjelaskan poin peranan sumber belajar dalam pembelajaran. Nah, terlebih dahulu perlu kita ketahui apa sih itu peranan sumber belajar dan fungsi sumber belajar. Jadi, peran sumber belajar adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang melalui sumber belajar. Sedangkan fungsi sumber belajar adalah kegunaan dari sumber belajar. Selanjutnya, kita akan membahas poin peranan sumber belajar dalam pembelajaran. Jadi, peranan sumber belajar dalam pembelajaran mempunyai peran yang sangat erat dengan pembelajaran yang dilakukan. Adapun 3 peranan tersebut dalam pembelajaran yaitu yang pertama, peran sumber belajar dalam pembelajaran individual. Yang kedua, peran sumber belajar dalam pembelajaran klasik. Dan yang terakhir adalah peran sumber belajar dalam pembelajaran belajar kelompok. Nah, dari ketiga peranan tersebut, saya hanya menjelaskan peran sumber belajar dalam pembelajaran individual. Jadi, peran sumber belajar dalam pembelajaran individual terdapat pola komunikasi dalam belajar individual yang dimana sangat dipengaruhi oleh peranan sumber belajar yang dimanfaatkan dalam proses pembelajaran atau proses belajar. Nah, adapun titik berat pembelajaran individual adalah pada peserta didik, sedangkan guru hanya berperan sebagai penunjang atau fasilitator, sehingga peranan sumber belajar sangat-sangat penting. Selanjutnya, pola komunikasi dalam pembelajaran individual. Nah, dalam pembelajaran individual terdapat 3 pendekatan yang berbeda. Yang pertama, frontline teaching method, artinya metode pengajaran garis depan. Nah, dalam pendekatan ini, guru berperan menunjukkan sumber belajar yang perlu dipelajari. Yang kedua yaitu Keller Plan. Nah, Keller Plan yaitu pendekatan yang menggunakan teknik personalis, System of Instructional atau tingkatan dari PSI yang ditunjang dengan berbagai sumber berbentuk audio visual yang dimana didesain khusus untuk belajar individual. Nah, yang terakhir yaitu metode proyek. Nah, dalam metode proyek, peranan guru cenderung sebagai penasehat dibanding dengan pendidik, sehingga peserta didiklah yang bertanggung jawab dalam memilih, merancang, dan melaksanakan berbagai kegiatan belajar. Nah, selanjutnya yaitu sumber belajar hendaknya dirancang berdasarkan prinsip. Adapun keempat prinsip tersebut, yang pertama yaitu dialog, drama, diskusi, disajikan menarik melalui permainan kombinasi warna dan suara. Dan yang kedua yaitu persuasif dan bukan menggurui atau mendikte. Dan yang ketiga yaitu pemilihan sumber belajar yang tepat. Dan yang terakhir yaitu bentuk sajiannya padat, jelas, dan menyeluruh. Kemudian dalam pembelajaran individual, peranan guru dalam interaksi peserta didiklah yang lebih banyak sebagai konsultan, pengelola belajar, pengarah, pembimbing hasil kemajuan peserta didik tersebut. Nah, dari waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas dalam pembelajaran individual maksimal 10% dari total waktu belajar. Oleh sebab itu, frekuensi pertemuannya jarang sekali. Nah, mungkin sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.